Rolling. Rolling 3 3 Sip, 3 iya ya. 2 1 yuk. Go. Halo Sobat GP, kembali lagi bersama saya Edwin. Dan saya Andro. Kami berdua akan membawakan acara bernama GP Talks. Ini intro. Intro. Habis itu ada intro. Oke. Udah. Nah, kenapa grogi gini ya? Oke. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah teruji ya, chemistry-nya kuat. Oke, nggak apa-apa. Udah lanjut. Cakep. Yang chemistry-nya sudah terbukti super kuat. Betul nggak Kak Edwin? Betul. Karena hari ini berhubung Valentine, makanya kita temanya adalah Relationship in God. Penasaran sama siapa sih gestar hari ini? Kita persilahkan langsung perkenalkan diri masing-masing aja. Silahkan dari mempelai pria. Aduh, Kak Jo jangan ngeliatin gua, aduh kan deg-degan gua. Makasih Kakak Edwin, Kakak Andro. Halo. Oke, nama saya Jonathan David Nandana Poyo. Silakan, ini mempelai wanita. Mempelai wanita ya, berapa tahun lalu. Aku Rika. Terus apa lagi? Udah kan? Udah. Udah, Gitu boleh. aja. Kebetulan sepertinya kayak sudah menikah ya, Kak Rika dan Kak Jonathan ya. Bentar ya, inget-inget dulu ya. Udah belum ya? Udah. Sudah berapa Kita lama udah sih nikah. menikahnya? Kita kurang lebih Tunggu. Tebak. Tahun ini 11 tahun. Udah ada contekan. udah contekan nih pasti nih. Curang. Kan gue datang ke nikahan kalian. Iya, jadi Kalau gua nggak tahu apa-apa beneran. Gimana sih? Kan gua lagi gali-gali informasi kan. Oh, oke. Gali terus ya? Oke. Kalau nikah itu kemarin 2020 itu udah 10 tahun. Wah, luar 10 biasa tahun. banget ya. Baru 10 10 tahun tahun. bersama. Berarti tahun ini jalan 11 tahun. Betul. Mari kalau udah jalan 11 tahun biar sama-sama kita tahu chemistry yang kuat, kita adakan tes chemistry. Betul sekali, ini dia saatnya ditunggu-tunggu. Jadi Sobat pemirsa. GP, Aduh, kita deg-degan nih gue akan nih. menanyakan 5 pertanyaan. Nanti Kak Jo sama Kak Rika jangan lihat-lihatan, jawabnya masing-masing. Kita tanya, jawabannya ditulis, baru kita cek jawabannya sama apa enggak. Itu Siap. dia. Kalau 5-5-nya sama, berarti terbukti memang sangat kuat Chemistry-nya. chemistry-nya. Hostnya nggak ikutan? Kita Nanti kita gimana cari jawabnya ya? Tapi masing-masing. Ya kan bisa aja. Jangan Ya. dong. Jadi deg-degan nih. Oke, siapa mau Ini bertanya nih, tembus Kak nggak Edwin? poinnya? Ya aku, ya boleh. Apa ya? Kelihatan dong nggak? Oh, kelihatan gimana dong? Coba punggung-punggungan. Oke. Pertanyaan pertama. Ya. Kapan salah? Sorry Kak. Salah. Lu jangan grogi dong. Ah. Iya Kak, sorry Ya, Kak. terus. Yuk, bisa yuk. Yuk. Di mana tempat pertama kali Kak Jo sama Kak Rika ngedate? Kayak pacaran First ke date. tempat ini, ke tempat Oke. first date. Pertama kali banget. Ayo dong. Pertama kali first date, aduh. Udah lama banget lupa gue. Ya itu dia makanya. First date ya? First First date. date ya? First date. First date. Oke. Bukan pertama kali ketemu ya? Bukan, first Oke, date. First date. Mudah-mudahan nggak salah orang ya. Oh, waduh. Kita nggak ikut kalau kayak itu di luar kategori pembahasan. 5, Oke. 5, Udah. 4, 3, 2, 1, tenang. Oke. Oke. Terus. Oke, jawaban ini boleh lihat-lihatan jawabannya. Lah, itu emang mau itu dulu. Oh, bukan. Bukan Langsung Satu-satu aja. ya? Oh, Satu-satu. Apa? Gimana? Langsung aja boleh. Langsung aja boleh. Langsung aja boleh. Langsung. Jadi di mana pertama kali Kak Rika sama Kak Jo ngedate? Dari Kak Jo? Tuh. Apa? Di mana? Di bioskop. Di bioskop. Bioskop Nah, tim. dari Kak Rika? Rika jawabannya gereja. Beda ya? Gereja. Aduh. Kenapa Biasa, gereja? sok itu banget. Oh. Gereja, sok Wah. gereja banget nih. Keren banget ya ngedate di gereja pertama kali. Tapi menarik juga sih ngedate di gereja. Nanti Iya, aku soalnya sekalian GP waktu itu kan. Oh. Jadi gue bingung yang mana nih. takut salah ngomong aku. Lanjut ke pertanyaan kedua. Coba gak berani Soalnya menggali. pertama kali ketemu, itu langsung nganggep ngedate. Oh, Gitu. Jadi gereja gitu. Abis Di itu kan gereja. GP tuh. Nah. sama Udah langsung kayak ngedate itu. ini. Kayak siapa? Udahlah. Kayak siapa? Kayak siapa? Oke, siapa deh? Next pertanyaan kedua.
Punggung-punggungan. Oke. Oke. Kandro yang tanya. Apa ya pertanyaan Kak Edwin? Oke, aku. Tanggal berapa Kajo sama Karika meresmikan pacaran? Pacaran ya, Pacaran Kak. bukan nikah. Ini tanggal beneran kan, bukan yang disetting kan? Oh Bukan, iya, tanggal lu. Kajo jangan kayak gitu dong, Kajo. Kebaca nanti. 3, 2, 1. Kajo berapa? 29/12/2006. Masih inget. Berarti 2006 berapa tahun lalu, Bro? 15 tahun lalu. Wah, lama. Masih PA lo ya? Gue lupa bahkan. Iya masih PA bener. Masih di Depok gue. Ya, itu lama banget ya, 15 tahun lalu ya. Pertanyaan ketiga. Langsung, berarti karena sudah melewati masa pacaran, sekarang masa tunangan. Iya. Betul nggak? Tanggal berapa Kajo sama Karika tunangan? Lamaran, tunangan. Lamaran, tunangan. Tanggalnya. Ngintip. Karika. Jangan nyontek Karika. Ini Karika ini emang pelupa ya? Gimana ya tunangan ya? Emang kita tunangan ya? Kita nggak tunangan loh. Hah? Nggak tunangan. Nggak tunangan. Terus apa yang dijalankan? Kita langsung merit, nggak pakai tunangan. Tapi Kajo ada izin sama orang tuanya Karika kan? Ya minta izin lah. Nah, itu lu. Lo kalau misalnya Ya jangan bahas gua dong. masa nggak minta izin gimana sih ya? Gua udah sempet tipis-tipis sih. Ah, gua. tipis. Minta izin resmi maksudnya. Ya. Kak, ayo Kak, jawab. Ini Oke. Udah Bang Jo udah jawab. Nggak, kayaknya estimasi ya. Jadi ceritanya waktu itu di bulan April. Ya. April. Ya, ternyata Karika juga salah. Karika nulisnya bulan Maret. Soalnya nggak ada tanggal persisnya. Oh, Maksudnya, jadi langsung tunangan nikah itu gitu kayak ya? misalnya ya udah ketemu, jadi bukan sesuatu yang spesial. Oh. Jadi cuma keluarga ketemuan gitu. Nah itu di Maret April lah. Soalnya Pertanyaan keempat, Berarti karena sudah tunangan, sekarang nikah. pernikahan. Siapakah pendeta yang memimpin pemberkatan nikah Kajo sama Karika? Tanpa ragu-ragu langsung ditulis. iyalah. Iyalah. 3, 2, 1. Pendeta Paul Wani. Oh. Memang itu kayaknya nggak bakal bisa dilupain sih ya. Iya. Terlalu mudah juga ya pertanyaannya. Next, pertanyaan terakhir. Gitu. Pertanyaan terakhir nih. Gampang dong. Gue inget banget nih. Apa tuh? Waktu itu gue hadir di nikahan kalian. Terus Lagu apa yang dinyanyiin sama Bang Jo pas pemberkatan oh pemberkatan. di gereja? So sweet banget ya Kak. Yo. Biasa. Itu biar kelihatan keren doang. Kalau nggak salah ini ya Metallica dari Entertainment ya waktu itu nyanyinya. Ayo. 3, 3, 2, 1. I will be here. Aduh, gue jadi terenyuh. Kayak adem banget ya lihat Gitu. Kajo sama Karika. Masih cukup buat latihan nyanyi. Win. Masih punya waktu. Ndro masih cukup buat latihan nyanyi. Gue mau nyebut nama. Salah kan? Gue nyebut nama. Cuman ya. Jadi Kajo please. Oke, siap. Ya itu Sobat GP terbukti dari 5 pertanyaan. Karika juga salah 3 aja. Karika yang salah ya. Karika nih yang salah di pertama kali ngedate. Tapi nggak apa-apa. Dari 5, Karika cuma salah 1. Tadi udah ditanya berapa lama dari kapan Kak Jo sama Karika tuh berpasangan. Dari 2006, dari pacarannya. Udah lama banget, udah 15 tahun sampai nikah. Terus, Kandro, grogi gua. Jadi Bang Jo sama Karika kan terkadang chemistry tidak hanya terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab. Terbukti dari lama berjalannya hubungan. Betul nggak? Pasti udah ada suka duka yang dilewati, udah ada asam garam yang dimakan selama berpasangan. Nah, dalam 5 tahun berpacaran dan 10 tahun pernikahan itu, apa sih bedanya dari pacaran sama nikah? Aku apa, Kak Jo? Silakan. Masing-masing aja. Kalau dari aku, bedanya tuh sebenarnya nggak ada sama pacaran. Cuman bedanya satu rumah, tidurnya bareng, kamarnya bareng. Sama kalau yang beda ya, mungkin ada yang kaget-kaget dikit ya. Biasanya kan nggak tahu kalau misalkan pacaran kan nggak serumah nih, terus tiba-tiba nikah. Nah, Tiba-tiba. aku tuh kaget, Kak Jo itu orangnya susah ngembaliin sesuatu ke tempatnya. Jadi misalnya,
Misalnya nih, ambil gunting deh, dia pakai gunting gitu ya. Nah terus dia nggak balikin lagi gitu. Nah terus jadi aku suka, gunting di mana ya? Gunting di mana ya? Terus aku tanya dia, oh di situ beb. Oh, oke. Berarti dia kalau ngambil sesuatu jarang nih dibalikin lagi. Paling yang kayak gitu aja sih. Maksudnya nggak ada yang buat aku nggak ada sesuatu yang kaget banget gitu. Jadi kayak jadi tahu hal-hal kecil yang nggak pernah kelihatan di kehidupan sehari-hari. Kalau dari Bang Jo? Kalau misalnya dari aku, yang beda udah pasti status lah ya. Status di KTP. Status KTP udah pasti beda. Dulunya itu single, kemudian akhirnya jadi menikah. Jadi lu nggak bisa ngaku-ngaku lagi single. Kalau udah nikah ya, inget Win, gitu. Kalau udah nikah nggak bisa lagi ngaku single. Yuk. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, tapi memang benar bedanya itu adaptasi itu harus lebih cepat. Karena kalau misalnya masih pacaran kan maksudnya ada perasaan yang bahwa ya udahlah gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus diadaptasi tuh ya udah gitu. Ya kalau berantem ya udah gitu. Satu rumah beda gitu. Tapi kalau misalnya satu rumah terus kemudian adaptasi nggak cepat, terus akhirnya ada konflik, ada nggak enakan. Tiap malam satu tempat tidur bro, nggak mungkin. Jadi mau nggak mau adaptasi itu harus cepat supaya pas sudah malamnya itu udah selesai masalahnya kalau misalnya memang ada masalah gitu loh. Wah, ya jadi kan? Senyum sih. Enggak. Enggak enaknya tadi, aduh udahlah. Tapi iya benar. Mantep banget belajar. Ya kita kan belum nikah nih bro. Iya. Akan kan? Amin. Akan. Maksudnya bener banget sih, mengerti banget kayak kalau misalnya kita pacaran, kita ada konflik, kan kita karena tinggal pisah jadi ada waktu buat berpikir masing-masing gitu ya. Tapi kan ini karena sudah serumah jadi mau nggak mau ya harus ketemu tatap muka dan harus konfront langsung masalahnya gitu ya. Betul. Nah, lalu apa sih Kak yang membedakan antara orang yang menjalani hubungan, gimana cara mengkalimatkan ini ya? Kayak ada orang yang menjalani hubungan pertemanan, ada orang yang menjalani hubungan sebagai pasangan. Bedanya apa sih? Batasnya apa sih antara pasangan cewek dan cowok dan teman cewek dan cowok? Oke. Kamu mikir dulu ya. Jadi Berat ya. bedanya kalau misalnya memang namanya misalnya ini statusnya udah dalam masih waktu pacaran atau udah nikah nih? Pacaran dulu. Oke, nah kalau misalnya pacaran memang konteksnya karena ada rencana lebih jauh sama pacarnya. Jadi memang harus dikhususin orang itu. Nggak bisa disamain sama orang-orang yang lain. Misalnya ya sama cewek-cewek lain gitu ya. Itu nggak bisa disamain. Nah jadi memang harus ada satu perhatian khusus dan udah harus ada pemikiran bahwa ini nanti yang rencananya kalau misalnya gue mau nikah nih, gue mau tinggal bareng, gue mau hidup bareng sama dia gitu. Ya kan gue nggak tinggal bareng sama semua cewek-cewek kan? Ngeri juga. Enggak juga. Kenapa lu harus dibedain, ada satu orang yang memang dikasih perhatian khusus. Kalau dia butuh apa, terus belajar untuk percaya sama orang itu, belajar untuk dipercaya gitu. Dibandingkan sama misalnya teman-teman yang lainnya gitu. Itu sih kurang lebih. Silakan. Udah kayaknya Udah. Mencakup banget ya. Semua. Jadi Gitu. udah sama. Gue ini ya ngerasa kayak Kak Jo tuh bukan jawab pertanyaan, kayak lebih nasehatin gue secara pribadi ya. Yang menariknya kayak gue dinasehatin. Itu tadi kan kalau pacaran Kak. Kalau nikah? Kalau nikah ya karena memang udah nikah, mau nggak mau bukan sebagian sih, pasti mayoritas perhatiannya itu pasti ke pasangan dan mungkin ini juga termasuk mungkin ini konteksnya lebih tinggi lagi gitu pada saat memang udah menikah. Kalau dulu misalnya dibandingkan antara hubungan sama pacar sama let's say lawan jenis yang lainnya gitu ya. Kalau udah nikah tingkatnya udah naik lagi. Kalau udah nikah itu artinya pasangan itu dari sisi perhatiannya itu memang akan lebih banyak, bahkan bukan dibandingin sama teman-teman, tapi dibandingin sama keluarga. Misalnya orang tua atau kakak beradik bersaudara gitu. Karena di sini udah ada rumah tangga sendiri gitu. Nah, itu memang dengan kita belajar sebelumnya waktu pacaran itu artinya memberikan alokasinya itu dari teman-teman yang lain ke pasangan atau ke pacar. Nantinya kalau naik level lagi
belajar untuk memfokuskan kepada pasangan hidup dibandingkan mungkin lebih mayoritas dibandingkan sama misalnya kakak beradik atau orang tua atau misalnya ada keluarga-keluarga lainnya gitu. Gimana? Bagus? Ya, Oke. Bagus banget. Kak. Bagus Sama, banget. Nih. Rasanya masih sama, kayak bukan menjawab pertanyaan, kayak lebih nasehatin gue secara pribadi. Ini itu kan dari Kak Jo, sekarang mau nanya sama Kak Rika. Nah, apa? Kalau masalah soal kayak begini Kak, kan dari tadi berbicara soal lawan jenis. Cemburu sering nggak sih? Pernah nggak sih? Sampai sekarang pun Cemburu ya. cemburu gitu. Duh, si Jonathan nih deket sama cewek lain. Kurang gitu. ajar, Kak. Kurang ajar banget. Duh, Jonathan nih. Kan itu dalam hati. Udahlah. Mungkin bukan cemburu ya. Lebih ke gini. Jadi Kak Jo ini kan dulu ketua GP ya. Ketua GP. Jadi Kak Jo ini kan dulu ketua GP. Nah terus dia juga waktu itu kalau nggak salah koordinator MUPEL ya? Ya. Wow. Koordinator MUPEL. Nah jadi sering ada kayak SMS ya dulu ya zamannya Iya, SMS. BBM. Lu tau nggak? Tahu. BBM. Gue juga dulu main tuh, Kak. SMS. Nah terus jadi kadang dia suka blast message gitu untuk anggota-anggota GP. Nah kadang tuh kayak perhatian pagi, kasih ayat, abis itu have a great day ya. Nah kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya orang tuh nanggepinnya biasa kah atau ada yang baper kah? Kan kita nggak tahu. Nah mungkin aku kasih tahu ke dia aja, nggak semua orang nanggepin maksud baik kamu tuh beneran oh temen gitu, oh sebagai ketua GP. Ada malah yang jadinya ngarep gitu. Jadi lebih ke situ aja sih. Aku lebih ke ngingetin ke Kajonya gitu, tapi bukan kayak ngapain sih gini-gini, enggak. Ya kan, bukan begitu? Betul. Dia bilang bukan gitu kan gitu. Tapi itu masuknya berarti salah satu cemburu ya berarti ya? Bukan cemburu makanya kan tadi aku bilang. Kok? Oke, enggak kok. Dia nggak berani. Dia udah begini dong. Aku takut. Enggak, tapi mungkin nambahin sedikit. Sebenarnya mungkin bukan cemburu sih, tapi karena memang punya tujuan satu di ujungnya itu misalnya kita mau nikah, ya mau nggak mau kan memang harus ada sesuatu yang khusus ya. Dalam artian misalnya gini, kalau ada satu gangguan atau apa namanya ya, kayak agak sedikit nyimpang dari apa yang udah direncanain, artinya kan harus kayak ada alert gitu loh, bahwa ini daripada gue diemin aja, nanti kenapa-napa ke depan, mending gue ngomongin nih dari sekarang. Nah itu yang dilakukan oleh Karika gitu. Beb, kayak gini, kamu jangan kayak gini ya. Oh ya udah, kita juga harus misalnya kita dapat masukan itu dari pasangan, ya kita berpikir bahwa ya emang bener sih. Kenapa harus dipertahankan misalnya kayak gitu? Mungkin cara ngomong yang beda atau kayak gimana ya. Itu sih. Berarti juga, selain tadi adaptasi juga menyatukan pola pikir ya. Betul. Kan karena kan orang yang berbeda banget satu sama lain terus berpikir untuk maju ke jenjang pernikahan, pola pikirnya mulai disatukan satu sama lain gitu ya. Sip. Oke, benar. Menarik banget. Setuju. Jadi kapan kita buka kelas katekisasi? Salah. Kayak tertekan gitu jadi host. Kayak kemarin santai semua ya. Ini kok Ini kayak santai loh. Nah, Kajo, Karika. Menurut Kajo sama Karika nih berpasangan di dalam Alkitab tuh seperti apa sih yang menurut Kajo sama Karika? Gini deh. Role model Kak Jo sama Karika sampai Jonas ya. Menurut sama role model di Alkitab yang kan banyak pasangannya di Alkitab ya. Ada Yusuf dan Maria, ada Ananias dan Safira. Nah, maksudnya dari antara pasangan-pasangan itu Gue deg-degan begitu karena dia Safira, ntar gue kenapa-napa. iya makanya kan itu yang buruk, ada yang baik dan buruk. Siapa sih kira-kira yang menurut Bang Jo dan Karika merupakan role model dalam berpasangan di Alkitab, dan menurut Kak Jo sama Karika itu seperti apa sih berpasangan kalau dalam konteks berbicara Alkitab biah gitu? Ini Karika kayak punya jawaban ya Kak? Aku ya? Ini aku jawab ya? Boleh ya, kalau aku mungkin bukan role model dari Alkitab, tapi dari aku ngelihatnya di kehidupan nyata. Oh, Jadi oke, aku punya contoh gitu ya. Aku pingin berumah tangga aku ke depannya berapa puluh tahun mendatang, aku pengen kayak Opa Wim
sama Oma Adel. Oma Adel. Iya. Ya, tahu kan? Iya. Tahu dong, tahu. Katek. Jadi kenapa aku ngejadiin mereka role model? Karena mereka sayang-sayangan terus sampai udah lansia. Nah, terus juga pelayanan bareng, bertumbuh bareng. Jadi kayak adem gitu ngelihatnya. Itu kalau dari aku sih. Jadi bukan dari Alkitab tapi dari yang nyata aja gitu, yang kelihatan mata. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya apa namanya? Lebih ngelihatnya gini ya, memang ada banyak, ada Yusuf Maria, kemudian ada Aquila Priscilla, terus kemudian ada misalnya Daud dengan Abigail gitu ya. Tapi memang kalau dipelajari ada hal-hal positif gitu, kayak Daud dan Abigail gitu, rasanya juga kayak Kak Rika gitu kan. Intinya bahwa sebagai Abigail itu dia juga harus dalam tanda kutip adalah pintar dan cerdik, terus kemudian ngambil keputusan kayak gimana, dan itu juga rasanya sudah dilakukan juga oleh Kak Rika untuk di situ. Kemudian kalau kita misalnya bicara apa namanya, Aquila Priscilla itu kan kita bicara tentang pelayanan, tentang pelayanan pada saat gereja mula-mula gitu, dan itu juga yang menjadi pandangan kita bahwa ya udah kita itu melayani. Tapi memang kalau dari sisi value-nya sendiri itu yang namanya kehidupan pernikahan yang kita juga sering ngobrolin di rumah gitu, kita nganggap itu kehidupan pernikahan itu sama kayak hubungan kita sama Tuhan gitu. Kenapa sih? Karena gini, yang namanya kehidupan pernikahan itu komitmen judulnya. Jadi emosi itu pasti ada. Sama kayak misalnya hubungan kita sama Tuhan. Ada saatnya kita ngerasa lagi down banget sama Tuhan, ada saatnya kita lagi oke banget hubungannya sama Tuhan. Tapi dalam kondisi apapun itu kita harus setia sama Tuhan. Begitupun dalam kehidupan pernikahan. Mau kita lagi kesel-keselan, mau kita lagi kadang-kadang teriak-teriakan atau kesel-keselan atau kadang banting pintu, apapun itu gitu. Cuman ya by the end of the day itu ya kita harus setia satu sama lain gitu. Tinggal nanti di satu titik ya itu akan calm down, itu akan selesai, kita diskusiin, kemudian kita jalan lagi. Mungkin itu sih kalau misalnya kita mau coba untuk belajar dari kalau kita ya melihat itu dari sisi Alkitabnya, kita menganggap bahwa hubungan kita itu harus kayak gimana kita menjalankan hubungannya sama Tuhan. Gitu. Kayak adem banget hati dengernya. Kayak bener-bener mendengar bujangan. Kayak dinasehatin lagi jadinya. Lagi. Kan dari tadi dinasehatin. Oh, okay. Tapi aku sama kayak Karika. Apaan lu sama-samaan gue? Kan dengerin dulu, ini lagi grogi nih. Oh ya, terus. Karika kan mandangnya Opa Wim sama Oma Adel. Oma Adel. Bukan Adel. Oma Adel. Oma Adel ya? Itu maksudnya. Sama aku juga dalam berhubungan tuh pandangan aku Kajo sama Karika. Oh, Luar biasa. Ini dalam rangka ngejilat ya. tapi benar loh, maksudnya gini. Kita butuh orang-orang di sekitar. Kalau kita sering ke gereja, ya sekarang agak susahnya karena kita di semua virtual gitu ya. Tapi kalau misalnya diperhatiin, kalau kita datang ke gereja, selesai gereja itu adalah momen-momen penting di mana kita bisa ngelihat yang namanya siapa yang kira-kira bisa jadi contoh kita. Walaupun itu kelihatan secara kasat mata ya. Cuman kita ngelihat gimana misalnya suami istri, ada om tante, kemudian pegang tangan, terus misalnya keluar. Mungkin kita nggak menganggap bahwa kalau misalnya abis gereja itu ya udah bubaran gitu, tapi suami istri sun pipi kiri, sun pipi kanan gitu. Coba deh kalau misalnya nanti kita udah kembali normal gitu ya, perhatiin kayak gitu, dan kadang-kadang juga jadiin itu kayak gue pengennya nih kalau gue udah tua nih gue mau kayak gini, duduk di gereja barengan, sebelahan, kemudian selesai gereja sun pipi kiri, sun pipi kanan, datang muter misalnya, udah gitu datang berdua, terus kita datengin siapa misalnya kalau ada Opa Wim, Om Adel, datengin, terus selamat hari Minggu, atau siapa yang kita kenal gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang kita suka abaikan gitu. Dan aku sama Karika ngeliat itu sebagai, itu satu rutinitas kalau kita habis gereja, selesai itu, kita sebagai keluarga, kita datengin siapa-siapa yang mungkin lebih tua, kita kasih selamat hari Minggu, kita tanya kabarnya, supaya itu juga jadi motivasi kita untuk ke depannya. Jadi bener kan gue? Bener. Role model gue bener kan? Boleh, cakep banget deh. Kan menjilat tadi dalam Menjilat. rangka. Enggak kak, bukan ngejilat. Karena aku sama pasangan aku itu kayak Kajo lah gambarannya. Nah aku tuh kayak aku kayak Karika lah gambarannya.
jadi pelongo. Maksud lu gue pelangap Enggak, gue sendiri enggak. Ya, cut nanti yang itu. Kita terus tadi kan udah berbicara soal berhubungan ya dan mempunyai hubungan dalam Tuhan. Susah nggak sih Kak sebagai seorang pasangan itu yang membina hubungan yang benar-benar di dalam Tuhan? susah atau enggak? Susah atau enggak menantang mungkin Iya, lebih enak menantang. bahasanya. Menantang, betul. Yes, pasti menantang. Karena karena kan kita bicara seperti tadi namanya kita setia itu artinya kita bawa ini sampai kita meninggalkan dunia ini gitu. Berat ya? Langsung lihat gitu. Benar. Namanya nikah Gue itu juga adalah merasa berat janji sih dengan komitmen Kan sama kan? sampai Betul, berarti kan? selesai gitu. Nah cuman ya pasti akan menantang. Kenapa? Karena memang akan ada selalu hal-hal baru gitu. Ya persiapannya pasti dari masa pacaran untuk melihat tantangan-tantangan apa ke depan gitu. Cuman kalau misalnya memang udah ke depan, udah masuk ke nikah, ya pastinya kan ada hal-hal baru yang dipelajari. Ada juga tantangan karena gini, tantangan-tantangan itu biasanya datangnya itu dari luar dulu gitu. Misalnya dari lingkungan pekerjaanku, lingkungan pelayanan kita, dari masing-masing keluarga, dari lingkungan sekitar rumah gitu. Nah, itu pasti akan ada tantangan-tantangan baru dan kembali lagi kayak tadi, ya aku sama Karika mau nggak mau harus bisa adaptasi gitu dengan tantangan-tantangan itu dan gimana cara lewatin tantangan itu. Tapi yang memang yang paling penting sih karena gini, kalau kita menganggapnya bahwa mau itu adalah ada tantangan atau kemudian nanti kita dapat berkat atau kita ada tantangan, ada yang let's say agak menyusahkan kita gitu, ya kita sih tetap berpegang teguh bahwa ya Tuhan ada bersama dengan kita gitu. Jadi tantangan itu pasti ada, sulit itu pasti ada, senang pasti ada, susah pasti ada, tapi by the end of the day yang kita syukurin itu ya Tuhan masih tetap sama-sama kita gitu untuk jalanin itu. Kenapa diem? Dia meresapi banget. Aku meresapi. Ngantuk. Kurang ajar. Bercanda. Bukan. Nih, Kak Jo tadi udah bilang soal senang dan susah. Mau tanya terkait kan Kak Jo dan Karika dua-duanya pelayanan, baik sebelum menikah dan sesudah menikah pun. Kayak dulu Kak Jo udah kita dengar tadi bahwa sebagai ketua GP dulu, terus Karika juga mengajar PA. Nah, mau tahu dong suka dukanya dalam berpasangan di dalam Tuhan. Contoh misalkan, pernah nggak sih sampai kepikiran bahwa udah deh kita stop pelayanan dulu, kita fokus hubungan. Itu sampai di tahap itu pernah atau enggak? Suka dukanya lah intinya gitu. Gimana? Suka dukanya, kalau misalkan ditanya, pernah nggak mau stop dulu pelayanan atau enggak? Aku stop pelayanan sih enggak, tapi aku sempat kayak balik lagi kayak yang tadi Kak Jo bilang, yang namanya awal nikah itu kan adaptasi ya. Jadi aku juga awal-awal sempet nggak ngajar PA dulu, karena PA itu kan hari Minggu ya. Nah sementara aku sama Kak Jo waktu baru nikah juga langsung tinggal di rumah sendiri. Jadi kita agak kesulitan tuh bagi waktunya untuk ketemu orang tua kita. Jadi kalau udah PA, soalnya kan aku dari pagi, terus habis itu harus persiapan, jadi selesai itu baru sore. Jadi makanya aku waktu awal-awal tuh sempet nggak ngajar PA dulu untuk gimana nih caranya kita ngebagi waktu supaya aku sama Kak Jo punya waktu, quality time, tapi sama keluarga mamanya Kak Jo juga, sama papaku juga gitu. Jadi kalau kepikiran untuk berhenti sih enggak, tapi untuk aku rehat sebentar waktu itu iya. Tapi habis itu back on track lagi, balik lagi gimana caranya ke ngatur waktunya. Terus kalau suka dukanya, kebanyakan sukanya sih ya, karena Emang jadi role modelnya Edwin tuh nggak salah. kebanyakan sukanya karena kita bertumbuh bersama-sama gitu. Jadi kadang Kak Jo di PT, ngajar PT, aku di PA. Terus kalau misalkan kita saling bantu gitu, kalau misalkan di PA, Kak nggak ada yang main gitar nih, aku kebetulan ngajar di balita. Jadi kadang aku suka, Beb boleh nggak tolong nggak ada yang ini nih, nggak ada yang main gitar. Jadi Kak Jo juga bisa bantu main gitar di PA.
Terus kalau misalkan ada apa-apa di PT butuh apa juga Kak Jo minta bantuan aku. Jadi kita sama-sama senang sih ya untuk kenapa? Tadi sempat Jadi kebanyakan sukanya sih. Sukanya. Kalau dari Bang Jo sendiri? Setuju sih kalau misalnya memang tadi disebut ada sedikit waktu, karena kan gini, biasanya tuh kita tuh kayak ngelihat nikah itu menjadi satu momok gitu ya. Ada sesuatu yang gede yang kita harus jalanin dan itu perubahannya tuh bener-bener total dan drastis dalam hidup gitu. Tapi begitu dijalanin kayak tadi gitu, memang akhirnya kita punya keputusan adalah ya udah deh kita coba kita pause dulu pelayanannya gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita pikir lagi sekarang, pada waktu itu kenapa kita nggak adaptasi lebih cepat gitu? Kenapa kita nggak adaptasi lebih cepat? Karena akhirnya kita sempat hampir setahun ya, hampir setahun itu Lebih akhirnya kita vakum. Di PA vakum, di PT juga relatif vakum. Kita datang gitu ke gereja, nggak ada yang salah sih sama itu, cuman kayak abis itu kayak 1 tahun tuh kayak ada yang hilang gitu. Apa ya yang hilang ya? Kangen Ternyata balik lagi pelayanan. Apa yang udah kita lakukan dalam pelayanan di bidangnya masing itu kayak udah jadi apa ya? Udah jadi habit, udah jadi napas yang kayaknya ini yang ngasih satu energi tambahan gitu untuk ngejalanin yang namanya pernikahan. Mungkin itu yang bisa aku share sih. Jadi bahwa apa namanya? Di dalam ngejalanin itu memang pasti akan ada banyak pilihan-pilihan, tapi pastiin aja dibawain nanti di dalam doa gitu untuk bisa tetap ngejalanin. But anyway, kalau misalnya memang akhirnya pacaran atau nikah itu membuat kita menghentikan pelayanan, coba dipikir-pikir lagi deh. Evaluasi ulang ya. Evaluasi ulang. Harusnya namanya pacaran dan memang misalnya menikah itu harusnya membuat sinerginya itu membuat masing-masing tuh makin bertumbuh untuk bisa kasih kontribusinya dalam pelayanan. Gitu. Sangat. Aku dukung, enggak, sumpah enggak pernah aku suruh stop kok. Berarti lu balik lagi ke PA? Pesan. Kan GP belum. Oh, selesai. oke. Oke. Nanti pokoknya kalau GP udah habis periodenya. PKB. Iya kan Kak Edwin sama-sama pasangan dengan pasangannya kan. Sama-sama pelayan kan sama pasangannya. Iya. Oke. Sekarang kita sesi namanya Q&A. Jadi Kak Jo sama Kak Rika kita udah buka sesi pertanyaan di Instagram. Kita- Teman-teman yang udah tanya makasih banyak ya. Kita sangat mengapresiasi. Gila, keren banget gue. Dari Natasha Gloria. Gimana cara tahu kalau she or he is the one? Aduh deh. Waduh, jangan nanti berat lagi jawabannya. Oh berat juga ya kalau dia ya. Apa maksudnya? Iya, aduh. Cara tahu kalau he's the one gitu ya. Yes. Caranya tahu, sebenarnya nggak tahu sih. Cuman semakin dijalanin gitu. Tentunya dengan doa ya, bertanya juga kan sama Tuhan pastinya. Sama kalau yang kenapa aku bisa yakin sama Kak Jo, karena dengan aku ngejalanin pacaran sama Kak Jo, hubungannya itu ngebawa aku juga ke sesuatu hal yang lebih baik. Jadi makin rajin pelayanan, makin yang tadinya mungkin aku orangnya suka ngambekan ya, jadi nggak ngambekan lagi. Jadi intinya sih membawa ke yang lebih baik gitu dari hal apapun. Oh, Kak Jo nggak jawab? Kak Jo boleh jawab. Oke, kalau aku sama Kak Rika untuk menentukan, misalnya bukan menentukan sih, sebenarnya untuk tahu atau ingin menjalani lebih jauh itu ya karena memang dari diri sendiri juga ngerasa bahwa semakin dekat sama Tuhan, kemudian bisa pelayanan bareng, kemudian ada sesuatu yang bertumbuh gitu. Tapi memang yang kadang aku sama Kak Rika mungkin waktu dulu masih pacaran dan mungkin ini juga buat teman-teman, kadang segitu fokusnya untuk nyari she or he is the one, tapi kita lupa sama the one yang memang nantinya akan menemani dalam menjalani hubungan itu. Jadi kadang-kadang kita malah mendikte bahwa ini kayaknya ini nih. Kayaknya Tuhan ini kayaknya ini ya Tuhan. Tuhan ayolah inilah Tuhan. Gitu. Nah, jangan dibuat seperti itu gitu. Cuman yang penting kalau misalnya jalanin aja let loose.
berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau jalanin kalau misalnya emang ini adalah engkau hadir di dalam hubungan ini, rasanya nggak ada yang nggak mungkin di depannya. Udah, itu aja yang selalu didoain supaya ya memang di hubungan itu, karena yang penting itu bukan sama siapanya, tapi ngejalanin hubungan itu dan ada siapanya di situ, yaitu Tuhan. Ya kan? Kamu misalnya mau jalanin sama orang nih, she is the one beneran, tapi hubungannya lu nggak ada unsur Tuhan di situ. Tegang banget ya kayak. Bukan tegang. Dia gini. Tadi kayak, jadi kayak ada penekanan pribadi. Siap. Pertanyaan keberapa tadi nih? Kedua. Dari Rahel Karundeng. Kak, minta tipsnya dong Kak supaya bisa dapat pasangan satu gereja. Nah, ini. Minta tipsnya supaya dapat pasangan satu gereja. Gereja. Ya jangan dicari. Iya, jangan dicari sih. Jangan dicari. Ke gereja itu bukan buat cari pacar. Tuh Hel, denger Hel. Ke gereja itu buat beribadah, buat ngelayanin. Jangan diniatin buat nyari pacar. Rahel kayak nanya Kak. Rahel. Enggak yang Maaf ya, nggak ada tipsnya. Ibadah. Pertanyaan selanjutnya dari Revo Carlo Moses. berat nih. Apa benar kalau pacaran dengan teman sepelayanan beresiko awkward ke depannya? Ya jangan putus makanya. Apa? Jangan putus makanya jadi nggak awkward gitu. Maksudnya awkward ke depannya tuh kenapa kalau putus kan? Kalau nggak putus kan nggak awkward dong. Iya. Benar kan? Jangan Betul, putus. betul. Enggak, soalnya kita juga nggak bisa cerita karena kita Karena akhirnya kita nggak berlanjut ke putus. pernikahan gitu. Cuman ya kalau kita pelajarin memang biasanya salah satu ngilang. Iya, Biasanya. mental. Misalnya salah satu ngilang atau mungkin Dia mau akhirnya dia beda pelokan gitu ngelayanin atau gimana. Ya nggak tahu lah ya, itu kan masing-masing gitu. Iya. Tapi ya bener lah. Maksudnya kalau kayak gitu ya jangan putus. Jangan putus. Jangan putus. Revo. Jadi jangan putus ya. Enggak, jangan dulu dong. Oh, mungkin itu Revo, ya. tanya yang lebih betul. Jadi nyerang gua kan. Berarti motivasi pelayanannya tuh harus dievaluasi ulang tuh. Pertanyaan selanjutnya dari Christina. Kak, minta tipsnya biar bisa sama-sama bertumbuh dalam Tuhan tuh apa Kak? Karena kadang salah satu dari pasangannya itu yang dominan. Kalau misalnya bicara dominan, ya kadang ada yang lebih dominan, ada yang kelihatan lebih dominan tapi sebenarnya mungkin ternyata kalau di balik layar yang lainnya itu lebih dominan. Tapi kalau misalnya ditanya gimana supaya bisa bertumbuh, yang pasti kan kita harus mendasari hubungan itu dan mengikutsertakan Tuhan di dalamnya. Itu yang nomor satu, yang udah pasti. Dengan sendirinya kalau seperti itu harusnya bertumbuh. Yang kedua, tadi yang kayak Karika sempat sharing gitu. Kalau kita misalnya ingin bertumbuh, kita tuh kalau buat kita paling gampang adalah kita ngelihat kita mau bertumbuhnya itu kayak siapa, kayak gimana gitu untuk kedepannya. Makanya kita juga mendekatkan atau mengambil orang-orang yang bisa jadi role model buat kita gitu. Jadi kayak tadi kita bicara untuk orang-orang tua, opa oma yang ada di gereja atau mungkin ada keluarga kita, di keluarga kita gitu, om tante atau opa oma siapapun itu, kita jadiin mereka role model supaya kita tahu bahwa oh, kita mau bertumbuh seperti mereka nih karena mereka itu punya hubungan yang didasarkan dengan Tuhan. Mungkin itu. Tambahan, Beb? Udah lengkap banget tuh. Bagus. Mentok ya. Mentok gue udah bingung mau ngomong apa lagi buat nambahin. Ini pertanyaan terakhir Kak. Oke. Dari Ezra Pandelati. Terus Ini agak berat. apa tuh? Apa yang harus kita lakukan jika kita sedang menghadapi lingkup percintaan tapi beda agama? Maksudnya dia yang beda agama. Ya jangan dimulai. Jangan dimulai. Jangan dimulai. Simple. Singkat ada jelas banget jawabannya. Kalau udah tahu beda, ya udah, nggak usah dimulai. Capek. Udah. Balik ke gue nih. Oke, jadi itu teman-teman tema kita hari ini kita membahas soal relationship in God dan banyak banget jujur pelajaran yang gue dapetin hari ini terkait menjalani hubungan ya. Edwin ya. Saya merasa
kayak ngobrol face to face ya, kayak dinasehatin secara pribadi. Tapi makasih Kak. Ya, makasih banyak kepada Kak Jonathan dan Kak Rika yang sudah Sama-sama. menemani Terima kasih Andrew, terima kasih hari Edwin. ini. Terima kasih Andrew, terima kasih Edwin, no, salah. Oke, jadi dengan itu kita menutup podcast kita hari ini. Saya Andro, Saya Edwin, tetap saksikan GP Talks. Dah.